Tanpa bayangan. Bab 8. Dunia yang mulai menghapus. Hujan turun tanpa jeda sejak pagi buta. Bukan hujan deras, tapi rintik yang seperti benang-benang halus, terlalu rapat untuk disebut gerimis, terlalu lembut untuk disebut badai. Tole menatap keluar jendela rumah neneknya, memperhatikan tanah di halaman yang licin, tapi tetap kering di bawah lapisan air yang menggenang. Ia tak melihat lumpur, hanya kulit bumi yang menolak. Air tak mau menyerap, atau mungkin tanahnya yang menolak minum. Nenek duduk di dekat tungku, menganyam sesuatu dari daun lontar yang sudah kering separuh. Suaranya pelan, nyaris seperti gumam, tapi cukup untuk menembus suara hujan yang monoton. Tanah itu sudah lelah le. Dulu ia menelan segala, dari air sampai dosa. Sekarang, mungkin ia sudah muak. Tole menoleh, tak tahu harus menanggapinya bagaimana. Di luar, air mulai menumpuk, menimbulkan genangan yang berkilau memantulkan langit kelabu. Ia teringat cerita orang-orang desa minggu lalu, ada sawah yang tak lagi bisa ditanami, ada sumur yang airnya berbau besi, dan ada ladang di ujung dusun yang mengeluarkan uap meski tengah malam dingin. Semua orang bilang ini tanda, tapi tak ada yang tahu tanda untuk apa. Kenapa bisa begitu Nek? Tanah kan? Ya tanah, kata Tole. Dia selalu minum kalau dikasih air. Nenek tak langsung menjawab. Ia menatap ujung anyamannya yang mulai tak rapi. Jemarinya bergetar sedikit, tapi bukan karena usia. Kalau terlalu banyak yang ditelan le, sesuatu bisa penuh. Tanah juga punya batas. Ia menyimpan sisa-sisa kita, jejak, suara, darah, bahkan nama yang dibuang orang. Lama-lama, mungkin ia ingin memuntahkan semuanya. Tole diam. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang terasa lebih dingin dari hujan. Ia menatap keluar lagi. Genangan di depan rumah kini memantulkan bayangan pohon asem yang berdiri miring di tepi jalan. Tapi anehnya, bayangan itu tampak bergetar, seperti ingin lepas dari batangnya. Seekor burung pipit kecil jatuh di tengah air. Sayapnya berkepak lemah, tapi air seolah menolaknya. Burung itu tak tenggelam, hanya diam di permukaan, mengapung kaku. Tole menggigil. Nek, katanya pelan, burungnya kayak, gak bisa tenggelam. Nenek mendongak sedikit, menatap lewat celah bambu di dinding. Tatapannya lama, terlalu lama untuk sesuatu yang sederhana. Itu bukan air yang menolak le, katanya akhirnya. Itu tanah yang tidak mau menerimanya. Suara itu membuat ruangan seolah menyusut. Api di tungku bergetar, lalu membesar tiba-tiba, memantulkan bayangan besar di dinding. Bayangan nenek dan Tole menyatu jadi satu bentuk yang aneh. Tole mundur sedikit. Nek, tanah bisa nolak sesuatu. Nenek tersenyum tipis, tapi senyum itu seperti garis yang retak. Bisa, kalau yang datang padanya bukan bagian dari dunia ini. Hening, hujan terus menetes, tapi kini terdengar seperti langkah kaki kecil di atap. Tole berjongkok, memperhatikan lantai tanah yang mulai retak. Air menggenang di atasnya, tapi tak ada satupun yang merembes masuk. Dari celah kecil di tengah lantai, muncul buih tipis, seperti napas yang keluar dari bawah. Nek, lantainya napas, katanya tanpa sadar. Nenek menutup anyamannya perlahan, lalu berbisik, dulu juga begitu, waktu ibumu masih kecil. Tole menatapnya dengan dahi berkerut. Maksudnya, tanah di desa ini pernah berhenti minum le. Tapi waktu itu hanya sebentar. Setelah itu, banyak yang hilang. Hilang gimana? Nenek memandangi tungku. Api di dalamnya mengendur, menyisakan bara merah yang pelan-pelan membentuk lingkaran. Yang berjalan tanpa bayangan, yang bicara tapi suaranya tidak kembali. Mereka lenyap satu-satu. Setelah tanah kembali menyerap air, nama-nama mereka juga ikut terserap. Tole menelan ludah. Ia tidak tahu apakah itu cuma dongeng atau sesuatu yang lebih nyata. Tapi hawa di ruangan mulai berubah, seperti semua suara menempel di udara, enggan keluar. Kalau begitu, sekarang bakal kejadian lagi. Entahlah, nenek berkata pelan. Tapi setiap kali tanah menolak air, dunia mulai memilih apa yang mau dihapusnya. Di luar, kilat menyambar, tapi tanpa suara petir. Hujan tiba-tiba berhenti begitu saja. Air yang menggenang di halaman mulai bergetar, seperti ada sesuatu di bawahnya yang bergerak. Tole berlari ke pintu, membuka sedikit. Angin dingin menyusup masuk, membawa aroma besi dan lumpur basi. Ia melihat genangan itu perlahan bergerak ke tengah jalan, membentuk jalur melingkar. Di tengah lingkaran itu, muncul sesuatu seperti bayangan orang berdiri.
Tapi tidak ada tubuh, hanya siluet yang gemetar dalam air. "Nenek, jangan keluar," suara nenek terdengar berat, hampir seperti bukan miliknya. Tole tetap menatap. Bayangan itu menunduk, lalu perlahan mengangkat kepala. Tak ada wajah, tapi entah kenapa Tole merasa seolah ia sedang dipandang balik. Air di sekitarnya menguap sedikit, dan tanah di bawahnya mulai retak seperti dinding tua yang menahan sesuatu dari dalam. Lalu, suara lirih terdengar, bukan dari mulut nenek, bukan dari Tole. Seperti suara tanah itu sendiri. "Aku sudah kenyang." Tole menjerit kecil dan mundur. Tapi suaranya tak kembali, ia bisa merasakan mulutnya terbuka, bisa merasakan napasnya keluar, tapi tak ada gema, tak ada pantulan. Suaranya hilang di udara yang beku. Nenek berdiri pelan, tubuhnya goyah tapi matanya tajam. Ia mengambil abu dari tepi tungku, menaburkannya di lantai, lalu berdoa dalam bahasa yang tak dimengerti Tole. Setelah beberapa saat, retakan di lantai berhenti menganga. Hujan turun lagi, tapi kali ini lebih sunyi, seolah jatuh di atas kain, bukan tanah. Nenek duduk kembali, nafasnya berat. "Le," katanya akhirnya, "kalau besok kau lihat air yang tidak memantulkan wajahmu, jangan dekat-dekat." "Itu bukan air." Tole hanya mengangguk, tubuhnya masih gemetar. Ia tak berani menatap lantai lagi. Tapi di matanya, ia masih melihat genangan di luar itu perlahan merayap ke arah rumah. Seakan tanah mencoba menghapus batas antara dalam dan luar. Dan di kejauhan, di antara suara hujan yang kembali turun, Tole mendengar suara samar, seperti langkah-langkah kecil yang berjalan di permukaan air. Langkah yang mencari sesuatu yang pernah ditelan dunia, tapi sekarang, dunia menolak untuk mengingatnya. "Dengar baik-baik Le," suara nenek terdengar serak tapi hangat, bergema di antara bunyi hujan yang seperti benang-benang panjang di luar rumah. Waktu tanah mulai menolak air, bukan cuma dunia yang berubah. Langkah manusia pun ikut kehilangan arah. Dan waktu itu, Tabalah yang pertama menyadarinya. Tole yang duduk di dekat tungku menegakkan punggung. Api di dalamnya berdesis kecil, menelan sepotong kayu basah yang tak mau padam. Nenek menatap bara itu lama, lalu mulai berkisah lagi, dengan nada seperti seseorang yang sedang membuka pintu kenangan yang berdebu. "Pagi itu," katanya, "langit seperti mau jatuh, tapi tak jadi. Kabut menempel di lereng, dan udara begitu berat sampai napas Taba terasa seperti menyeret batu. Ia berjalan sendirian ke kebun kopi milik almarhum ayahnya, tempat yang dulu subur tapi sekarang tinggal batang-batang kering." Nenek berhenti sejenak, mengusap lututnya. "Kau tahu Le, waktu dunia mulai haus tapi tak mau menelan air, tanah jadi seperti kulit orang yang kehilangan nyawa, keras, dingin, dan memantulkan langkah. Nah, disitulah Taba mendapati sesuatu yang aneh. Tole, waktu itu setiap langkah yang Taba buat, tanah tak diam. Bekas kakinya di lumpur tipis itu, bukan lumpur, lebih seperti tanah yang pura-pura basah, mulai bergerak sendiri. Ia menatap ke belakang dan melihat jejaknya menjauh, mundur satu demi satu, seperti sedang ditarik ke masa lalu. Tole menggigil, "Mundur sendiri Nek." Nenek mengangguk pelan, "Iya Le, seperti ada sesuatu di bawah yang menginginkan langkahnya kembali." Taba bingung, ia pikir matanya yang salah. Tapi setiap ia melangkah, jejak itu terus bergerak, menyusuri jalan pulang ke arah desa. Bayangkan Le, seperti kau berjalan ke depan tapi bayanganmu menolak ikut. Lama-lama, Taba jadi takut kalau langkahnya bukan lagi miliknya. "Lalu apa yang dia lakukan Nek?" tanya Tole pelan. "Dia mengikuti jejaknya sendiri," jawab nenek, suaranya hampir berbisik. "Karena manusia Le, selalu punya kebiasaan buruk, mengejar yang menjauh, padahal belum tentu untuknya." Jejak itu memimpin Taba ke kebun kopi tua. "Kau ingat kebun di seberang bukit itu kan? Yang pohonnya tinggal arang dan dahan patah." Tole mengangguk pelan. Nah disitulah, di tanah yang retak, Taba jongkok, menyentuh bekas kakinya sendiri, dan merasa sesuatu yang tak semestinya hangat. Padahal udara waktu itu dingin sekali. Itu hangat Le, seperti tubuh makhluk hidup. Nenek menatap tungku, lalu menambahkan dengan suara rendah, dan dari bawah sana, tanah bergumam. Bukan keras, tapi seperti bisikan orang yang tidur gelisah. Taba bilang, katanya terdengar seperti suara banyak orang memanggil namanya. Tole menelan ludah. "Kayak roh Nek." "Bisa jadi," jawab nenek pelan.
Atau bisa juga tanahnya sendiri yang sedang bicara. Karena waktu sesuatu sudah terlalu lama menelan nama, ia akan berusaha memuntahkan satu persatu. Nenek menggoyangkan sendok kayu di panci kecil berisi air rebusan jahe, membuat bunyi lembut celing, celing, celing. Lalu, Taba mulai melihat bayangan Le. Bayangan yang berjalan di depannya, tapi bukan bayangan tubuhnya. Bayangan itu tak mengikuti arah matahari. Kadang berhenti waktu Taba bergerak, kadang bergerak waktu Taba berhenti. Dia panggil bayangan itu, tapi tak menjawab. Malah semakin cepat berjalan menuju sumur tua di tengah kebun. Taba pun ikut, dengan langkah yang kian berat karena setiap tapaknya terasa menempel di tanah. Dan waktu sampai di sana, tanah di bawah kakinya menulis sendiri. Bukan dengan tangan, tapi dengan debu dan abu yang bergeser pelan. Tulisan itu bilang, jangan ikuti yang pernah hilang. Tole menatap wajah nenek, menunggu kelanjutannya. Nenek tersenyum samar, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Tapi Taba sudah terlambat Le. Karena waktu ia mundur, tanah di belakangnya menutup cepat, menelan jejak yang baru saja ia buat. Di tepi sumur, bayangan itu menunggu. Kau tahu bentuknya bagaimana? Tole menggeleng. Wajahnya mirip Taba, tapi matanya kosong, seolah dunia sudah menghapus isi kepalanya. Bayangan itu tersenyum, bilang, kau sudah sampai di akhir langkahmu. Dan waktu Taba melihat ke dalam sumur, ia melihat pantulan wajah yang sama, tapi lebih tua, dengan kulit seperti tanah basah. Bayangan itu bicara lagi, yang mengikuti jejaknya sendiri akan tahu siapa yang sebenarnya berjalan. Tole menunduk. Terus, Taba kenapa Nek? Nenek menarik napas panjang. Tak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang Taba jatuh ke sumur, tapi waktu orang-orang mencarinya, sumur itu sudah tertutup tanah keras, seperti tak pernah ada lubang di sana. Tapi setiap malam, waktu hujan berhenti, orang masih bisa lihat barisan jejak kaki di kebun itu, muncul perlahan, bergerak sendiri, lalu hilang begitu saja. Ia menatap Tole, matanya lembut tapi tegas. Itu sebabnya Le, jangan pernah mengikuti jejak yang bergerak sendiri. Kadang, bukan kita yang berjalan di dunia ini. Dunialah yang sedang menarik kita kembali ke tempat di mana kita belum sempat dihapus. Api di tungku mengerdip. Dari luar, terdengar suara air menetes perlahan dari atap. Tole menggigil, menatap lantai tanah yang masih lembab tapi tak juga menyerap air. Nek, suaranya kecil, kalau aku lihat jejakku sendiri bergerak, aku harus apa? Nenek tersenyum, menepuk lutut Tole. Bilang saja pelan, aku belum waktunya dipanggil. Lalu berhenti melangkah. Karena dunia cuma bisa menghapus yang terus berjalan tanpa tahu kemana tujuannya. Lalu nenek menambahkan, dengan nada lebih dalam, dan jangan pernah menoleh ke belakang waktu kau merasa tanah bernafas Le. Karena kalau kau lihat siapa yang mengikuti, bisa-bisa kau tak tahu lagi siapa yang memimpin. Nenek menghela napas panjang sebelum mulai bercerita lagi. Suara hujan di luar sudah melemah, tapi bukan berhenti, hanya berubah nada, seperti sedang berbisik di balik dinding bambu. Api di tungku menyala pelan, baranya merah tua, membentuk cahaya yang menari di wajah nenek. Tole, katanya lembut, ada satu hal yang tak boleh kau lupakan dari kisah Taba tadi. Tole menatapnya, mata kecilnya masih memantulkan cahaya api. Apa itu Nek? Setelah Taba hilang, dunia tak diam. Tanah memang menolak air, tapi api justru menolak padam. Dan disinilah semuanya mulai berulang. Waktu itu malam gelap sekali, ujar nenek, angin sepi, tapi setiap rumah terasa seperti bernafas. Api di tungku-tungku desa tak mau padam meski sudah ditutup abu. Orang-orang mengira itu pertanda baik, padahal tidak. Nenek menatap bara di depannya. Api itu bergetar, seperti tahu sedang dibicarakan. Di rumahku sendiri, lanjutnya, aku duduk begini juga, menunggu air mendidih. Waktu tiba-tiba nyala api membentuk sesuatu, wajah kecil, tak lebih besar dari genggaman tangan, tanpa mata, tapi jelas sekali menyerupai manusia. Tole menahan napas. Wajah itu muncul dari bara, bisik nenek. Tersenyum tanpa bibir, seperti arang yang belajar meniru ekspresi manusia. Aku pikir itu halusinasi, tapi waktu aku berkedip, wajah itu mirip Taba. Wajah Taba, suara Tole gemetar. Iya Le, tapi bukan Taba yang ku kenal. Ini wajah Taba yang sudah lama tinggal di tanah. Kusam, diam, tapi menyala dari dalam. Nenek membetulkan posisi duduknya,
lututnya berderit pelan. Aku nyaris tak bergerak, karena waktu itu, aku tahu, dunia sedang mulai menolak ingatannya sendiri. Api itu bicara Le, lanjut nenek pelan. Tapi bukan dengan suara. Bara di tungku bergetar, lalu setiap letupan kecilnya seperti membentuk kata. Aku dengar dengan jelas, aku masih di bawah. Tole, waktu kau dengar sesuatu dari api, jangan jawab ya. Karena kalau kau balas, kau bisa jadi pintu buat sesuatu yang mau keluar. Tole menelan ludah. Terus nenek jawab, tidak, kata nenek, tapi aku menatapnya terlalu lama. Dan itu sudah cukup. Bara itu menggeliat, membentuk bayangan di dinding, kecil, tapi hidup. Ia berjalan di dinding, menyeret dirinya ke atas, lalu berhenti di atap, seolah sedang mencari jalan keluar. Aku menunduk, berdoa, berharap pagi cepat datang. Tapi pagi tak datang Le. Hujan terus turun tanpa suara, dan semua ayam di desa berhenti berkokok. Bahkan jangkrik pun diam. Tole, kau tahu kenapa dunia bisa menolak sesuatu? Tole menggeleng, matanya tak lepas dari tungku. Karena dunia punya ingatan, kata nenek lirih. Kalau ada sesuatu yang tak seharusnya ada, dunia akan berusaha menghapusnya. Tapi penghapusan itu tak selalu bersih. Kadang, yang terhapus muncul lagi dalam bentuk lain, di tempat lain. Nenek mengambil sejumput abu dan melemparkannya pelan ke dalam api. Suaranya kecil, seperti desis napas terakhir. Sejak malam wajah di bara itu muncul, setiap tungku di desa mulai menunjukkan hal yang sama. Ada yang melihat wajah anaknya yang sudah meninggal, ada yang melihat ibunya yang pergi ke kota dan tak pernah pulang. Api jadi cermin dari yang dunia coba lupakan. Tole, kau tahu yang paling menakutkan? Nenek menatapnya dalam-dalam. Beberapa orang mulai bicara dengan api itu. Mereka percaya api bisa mengembalikan yang hilang. Tapi tiap kali mereka berbisik terlalu lama, rumah mereka esok paginya kosong, tak ada orang, tak ada suara, hanya tungku yang menyala. Tole menggeser duduknya pelan. Api di tungku rumah nenek bergetar. Bara itu seperti meniru bentuk wajah kecil, persis seperti dalam cerita. Nek, katanya hampir tak terdengar, kenapa api membentuk wajah lagi? Nenek tidak segera menjawab. Ia menatap nyala merah itu dengan mata tua yang lembut tapi tak gentar. Itu karena aku bercerita Le, katanya akhirnya. Cerita juga punya bayangan, dan kalau kisah yang diucapkan belum diterima dunia, kadang dunia akan mengulangnya, supaya bisa menelan kembali yang pernah ditolak. Tole makin menempel ke dinding. Api di tungku mulai menyala lebih tinggi, membentuk wajah yang kini tampak lebih jelas, wajah kecil tanpa mata, tapi mulutnya tampak terbuka, seolah sedang meniru napas manusia. Nenek berkata pelan, lihat baik-baik Le. Itu bukan wajah arwah, bukan juga hantu. Itu adalah sisa ingatan dunia yang belum sempat padam. Kenapa dia muncul di sini? Karena tanah sudah menolak, dan air sudah jenuh. Sekarang giliran api menanggung beban dunia. Nenek memejamkan mata sebentar, lalu bersenandung pelan, lagu tua tanpa lirik, hanya nada-nada yang terasa menua di udara. Api perlahan menurun, wajah di bara perlahan memudar. Tapi di antara bara terakhir yang menyala, Tole melihat sesuatu, sepasang mata kecil yang perlahan terbuka. Nek, suaranya tercekat, dia buka mata. Nenek tidak kaget, ia hanya tersenyum tipis. Kalau dunia menolak sesuatu Le, katanya dengan nada yang tenang tapi membuat udara terasa dingin, ia akan mengulangnya dalam bentuk lain. Tole menggigil, tapi tak bisa berpaling. Mata kecil di bara itu memantulkan cahaya aneh, seperti memandang keluar, bukan ke dalam. Lalu wajah itu berubah, sedikit demi sedikit, garisnya menyesuaikan dengan wajah Tole sendiri. Dan waktu api mulai padam, aku tahu, bisik nenek, dunia sedang mencari bentuk baru dari yang pernah dihapusnya. Tole menatap bara yang sekarat, nyalanya bergetar seperti napas terakhir makhluk yang hidup setengah di dunia. Nek, kalau api itu meniru aku, apa artinya? Nenek menatapnya, lalu menutup tungku dengan penutup besi. Suara logam beradu dengan nada berat, menandai akhir sesuatu. Itu artinya, dunia belum selesai mengingatmu, jawabnya lembut. Dan kalau suatu hari kau melihat bara tersenyum balik padamu, jangan takut. Itu bukan pertanda buruk, itu cuma dunia, mencoba menulis ulang kau di dalam ingatannya. Malam itu sunyi, hujan berhenti sepenuhnya, tapi di udara, bau logam samar tercium. Tole sudah tidur di dipan kecil dekat tungku,
tubuhnya melingkar seperti anak kucing. Nenek masih terjaga, menatap abu yang menutup tungku. Di balik penutup besi itu, sesuatu berdenyut pelan, cahaya merah samar, seperti jantung kecil yang menolak padam. Dan di luar, di halaman yang becek tapi tetap kering di dalamnya, muncul genangan kecil. Permukaannya memantulkan langit hitam tanpa bintang. Tapi kalau diperhatikan lama-lama, di genangan itu ada pantulan api, padahal tungku di rumah sudah padam. Itulah malam ketika dunia mulai menulis ulang dirinya. Dan nenek tahu, kalau dunia sudah mulai mengulang, tak ada satupun manusia yang betul-betul bisa tertidur dengan tenang lagi.